Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel BST Gaming. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai perihal perkereta apian ya guys ya. Apalagi saat ini hampir mendekati ke arus mudik dan arus balik ya, karena sebentar lagi ada hari-hari besar ya, seperti Nataru, ada Lebaran Idul Fitri gitu guys ya. Dan saya mau membahas apa saja yang harus dipersiapkan, terus tips dan trik supaya lancar gitu ya proses dari mulai pencetakan tiket sampai boarding di kereta api itu gitu ya. Terus yang punya bayi gimana cara ngurus tiketnya, terus kita mau bahas juga batas ketentuan mengenai barang ya, dan batas waktu pencetakan tiket ya yang sering dimasukkan oleh teman-teman di kolom komentar. Akan saya coba bahas di sini. Baik, sebelum ke pembahasan teman-teman, jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe supaya apa namanya ya, ikut serta dalam membantu channel ini untuk berkembang ya guys, dan juga supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Oke, langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Jadi momen mudik pakai kereta api itu selalu jadi favorit ya, karena bebas macet dan juga nyaman. Tapi agar perjalanan teman-teman lancar tanpa kendala, ada beberapa hal penting yang wajib teman-teman siapkan sebelum berangkat. Nah, yang paling pertama itu teman-teman harus paham mengenai etiket ya. Etiket paling penting. Ketika kita selesai membeli tiket, itu biasanya kita diwajibkan untuk mencetak tiket. Ada juga proses cetak tiketnya nggak pakai kertas lagi gitu ya, pakai digital, aplikasi etiket ya, elektronik tiket. Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana gitu ya. Namun saya biasanya selalu mencetak tiket tersebut karena emang afdolnya begitu gitu ya, ada tiketnya. Jadi seumpama ada keperluan dirembes atau gimana ke kantor, jadi tinggal sertain aja tiket itu gitu ya. Nah itu ya tiket ya. Untuk pembelian itu bisa di beberapa platform ya teman-teman. Bisa pakai aplikasi T, bisa dari aplikasinya kereta apinya langsung, KAI Akses gitu ya. Ada banyak lah gitu ya, dari mulai tiket.com gitu, sebutin aja apa ya. Nah rata-rata untuk pembelian tiket itu pasti selalu disertai kode tiket ya, kode booking atau kode tiket di situ ya. Nah teman-teman, di saat akan melakukan perjalanan itu kan pasti ini ya, standby dulu di stasiunnya gitu ya. Misalkan ada pertanyaan, bang, kalau misalkan kita pesen tiketnya di stasiun A tapi karena waktunya mepet naik di B, bisa nggak gitu ya. Setahu saya kalau misalkan cetak apa namanya, cetak tiketnya gitu ya belum dilakukan, itu kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Misalkan stasiun A pesen tiketnya tapi karena kesiangan, rumah kita deket ke stasiun B, jadi kita nyetaknya di stasiun B gitu ya, kayaknya nggak bisa gitu ya. Kecuali kalau kita udah dari jauh-jauh hari H-7 udah cetak si tiketnya itu tadi ya teman-teman. Oke, terus nih bagi yang punya anak
kecil di bawah berapa tahun ya, pokoknya anak kecil gitu ya, dari mulai bayi sampai berapa tahun gitu ya batasnya itu wajib mempersiapkan tiket infan gitu ya. Nah, bagi para pemudik yang baru menggunakan atau baru ini ke kereta api itu harus menyiapkan. Dimana cara menyiapkannya Bang? Caranya teman-teman tinggal ke loket itu ya, ke loket pencetakan tiketnya. Karena untuk infan itu pengalaman saya belum bisa dicetak di ini ya, mesin pencetak tiket ya, harus ke loket dulu ya. Ke loket baru bisa dicetak oleh petugas KAI-nya tersebut. Nah, terus setelah itu untuk batas percetakan, misalkan Bang, saya mau tujuan arah balik nih, kira-kira cetak tiketnya bisa dari jauh-jauh hari? Nggak bisa ya, dari H7 tuh bisa dicetak tiketnya. Jadi kalau misalkan mau langsung dicetak nggak apa-apa, bisa gitu ya. Lalu yang selanjutnya untuk barang bawaan nih teman-teman. Untuk barang bawaan itu setiap orang itu diberi kapasitas untuk barang bawaan ke dalam bagasi atau kabin itu kurang lebih batas maksimalnya 20 kilo ya per penumpang. Jadi pastikan barang-barang teman-teman itu ringkas dan mudah diletakkan di atas rak ya, di atas bangku biasanya ya, supaya itu tidak mengganggu penumpang lain. Terus biasakan juga teman-teman untuk check in itu ya setengah jam lah gitu ya sebelum kereta berangkat, supaya kita nggak terlalu buru-buru ya teman-teman. Kadang namanya di jalan kita nggak tahu ya ada macet apa gitu ya guys ya. Nah, ini saya mau bahas mengenai ini ya, check-in ya. Check-in itu sekarang itu bisa pakai menggunakan face recognition ya, atau scan muka. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak keburu nih buat cetak tiket, misalkan tiketnya jauh, agak lama makan waktu, langsung aja aktifin etiket ya check-innya ya, terus pilih pakai fitur face recognition. Biasanya ada itu ya ketika di penjagaan security ya, sebelum masuk ke itunya ya, keretanya kan ada itu ya, ada alatnya itu ya. Nah, untuk daftarnya nanti teman-teman minta aja ke petugas yang di penjaga di situ untuk didaftarkan face recognition, supaya ketika di scan bisa langsung terbuka itunya ya. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira apalagi yang perlu atau ditanyakan, langsung aja, jangan sungkan-sungkan, dimasukin aja di komen-komen ya. Apa aja insya Allah akan saya jawab ya guys ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.